Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan menguasai hatimu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita disapa firman Tuhan untuk menjadi perenungan bagi kita yang diambil dari Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini kami berikan judul berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita tetap dalam anugerah Tuhan dan kesehatan yang daripada Tuhan kita aminkan itu amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang berdoa tentunya hal yang tidak asing bagi kita. Mulai dari anak-anak sampai sekarang, kita sudah sering mengatakan dan melakukan tentang apa itu berdoa. Sehingga doa senantiasa ada dalam hidup kita. Nah, melalui khotbah hari ini kita akan disegarkan kembali tentang berdoa. Supaya berdoa itu betul-betul kita yakini dan kita kerjakan dengan tidak jemu-jemu, dengan kegigihan yang daripada kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau ada pertanyaan, berapa kalikah kita berdoa setiap hari? Mungkinkah kita ada yang memiliki kesamaan dalam jumlah berdoa? Tetapi kalau boleh dikatakan, kita tidak memiliki kesamaan dalam jumlah dalam berdoa setiap hari. Karena tentu saja bukan hanya mau makan saja kita berdoa. Jadi, kapankah kita harus berdoa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak dapat dipungkiri, kebanyakan kita berdoa adalah ketika kita mendapatkan masalah. Ya, masalah. Jika ada masalah, kita berdoa. Jika tidak ada masalah, bagaimana? Tentunya pengharapan kita tetap juga untuk berdoa. Aminkan kita itu. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam firman Tuhan ini. Kita baca di sini dalam ayat yang pertama dan ayat yang ketiga dalam perumpamaan tentang hakim yang tak benar ini, dikatakan di sini ada hubungan berdoa dengan situasi kesulitan besar. Ya, ada berdoa yang dihubungkan dengan situasi kesulitan besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada murid-muridnya dalam bagian perjalanan ke Yerusalem. Perjalanan Yerusalem ini melambangkan makna kedatangan kerajaan Allah yang akan dipenuhi dengan banyak masalah. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan satu perumpamaan menguatkan para murid Yesus senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu,
dalam melawan dan menang dari setiap masalah dan kesulitan besar. Perumpamaan itu adalah seorang janda yang selalu datang kepada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Hakim yang tidak benar. Secara budaya Yahudi, seorang wanita tidak mendapatkan tempat yang terpandang di hadapan laki-laki. Apalagi dalam situasi ini, status wanita ini adalah janda, diperhadapkan kepada hakim yang tidak memiliki ketakutan kepada Allah dan manusia. Tentunya jikalau dipikirkan, janda yang memiliki masalah ini takut, tidak berani untuk menjumpai hakim tersebut. Tapi kita mendapat pelajaran iman. Bukan persoalan itu harus saja dipikirkan, tapi terus dia ada usaha untuk mencari solusi dari masalah supaya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, kalau kita membaca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, terus menerus datang, akhirnya terjawab. Ya, terus menerus datang, akhirnya terjawab. Status janda tidak meredupkan semangatnya untuk terus datang kepada hakim tersebut. Jelas, kalau dikatakan dalam firman Tuhan ini, kita melihat bahwa janda tersebut mengalami penolakan yang sudah cukup lama dan terus menerus. Tapi tidak ada rasa putus asa. Dia datang terus menerus, dia datang terus, dan akhirnya hakim pun menjawab pergumulan janda tersebut. Bayangkan, hakim yang tidak benar akhirnya membela untuk memberikan kebenaran. Lalu kalau kita hubungkan ayat 6 dan ayat yang ke-8 kata Yesus, dihubungkan hakim yang lalim ini dan Allah. Yesus menekankan makna dari seorang janda dan hakim tersebut. Sedangkan hakim lalim yang tidak percaya, tapi dia mengabulkan apa yang dimintakan janda tersebut, apalagi Allah yang tetap memperhatikan dan membenarkan orang-orang yang datang kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, melihat kegigihan janda yang datang terus-menerus kepada hakim ini, kita akan mendapatkan beberapa pelajaran iman. Yang pertama, janganlah kita jemu-jemu berdoa. Melihat kegigihan janda tersebut datang terus, walaupun mengalami ketertolakan, tidak menjadikan dia berhenti untuk meminta. Inilah menjadi tekad iman bagi kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dalam menghadapi masalah, yaitu dengan cara berdoa. Kita memang sering berdoa ketika ada masalah, tapi ketika kita berdoa tidak langsung dikabulkan, sering timbul rasa putus asa, bahkan mencari kebenaran sendiri di hadapan Tuhan, bahkan mencela Tuhan dan membenarkan diri sendiri. Melalui kisah ini, mari kita tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan keteguhan dan kegigihan. Berdoalah dengan pengharapan bahwa Allah akan mengabulkan. Kalau kita baca tadi di sini, kalau kita lihat dalam ayat ini, sungguh menarik dalam ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak. Allah akan menjawab segala doa-doa kita. Oleh karena itu, mari jangan jemu-jemu berdoa. Secara khusus, dalam segala situasi termasuk COVID-19 ini, jangan jemu-jemu berdoa. Siang malam, teruslah berdoa. Yang kedua, mari jalanilah proses doa. Mari kita menjalani proses doa. Doa diberikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tentunya doa mengalami proses. Dalam proses tentunya ada tantangan, ada kesusahan. Itu semua adalah proses. Ya, proses untuk memperkokoh iman. Tidak semua orang suka untuk masuk dengan namanya proses. Tapi janda tersebut mau dan mampu mengikuti dan menjalani proses di dalam apa yang dia mintakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang tahan menjalani proses, dialah yang akan tertempa. Oleh karena itu, mari kita menjalani proses dalam penantian doa-doa kita. Biarlah doa menjadi dasar untuk tetap berharap kepada Tuhan, walaupun di tengah situasi sulit ini, secara khusus COVID-19 ini.
Kita sudah merasakan kesulitan, kesusahan yang menguras bahkan keterbatasan, yang membuat kita seperti tidak mampu lagi dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan mari kita tetap menjalani proses. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Minggu ini adalah minggu rogate, minggu berdoa. Mari dalam minggu ini secara khusus kita jemu-jemu dalam berdoa, meminta dan memohon kepada Allah. Walaupun semalam kemarin belum mendapatkan jawaban, hari ini juga belum, tapi ada pengharapan Tuhan akan bertindak dan mengabulkan apa yang menjadi permintaan kita. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu. Tapi dengan pertanyaan, ketika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Janda tersebut mengimani apa yang dia minta. Mari kita mengimani juga apa yang kita minta dalam iman kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti ada istilah, doa adalah napas hidup orang Kristen. Mari tetap berdoa dan tidak jemu-jemu untuk berdoa. Maka kehidupan akan Tuhan bentuk dalam pengharapan dan rencana keindahan yang dari Tuhan. Tuhan tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberikan firman-Mu untuk meneguhkan kehidupan kami. Seorang janda yang terus datang kepada hakim yang tidak benar sekalipun, dia mendapatkan kebenaran atas apa yang dia mintakan. Kami yakin Engkau lebih luar biasa lagi Tuhan untuk mendengarkan apa yang kami inginkan, apa yang kami minta. Oleh karena itu Tuhan, biarlah dalam segala situasi kami mampu untuk datang terus kepadamu siang dan malam, bahkan senantiasa berdoa, senantiasa datang kepadamu dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui pergumulan kami. Secara khusus dalam situasi COVID-19 ini, banyak sekali masalah, pergumulan yang kami alami dalam kehidupan ini. Baik secara kesehatan kami, baik secara ekonomi kami, baik dalam hubungan sosial dan ibadah kami sendiri pun. Tuhan Yesus, dengarkan doa kami ini. Minggu rogate hari ini, minggu ini kami mau terus-menerus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berkati jemaat Tuhan yang ada dimanapun, secara khusus yang ada di rumah sakit, yang mengalami sakit penyakit, bahkan ada yang diisolasi. Tuhan, dengarkan permintaan mereka. Seperti Engkau adalah Allah yang setia, kami percaya doa-doa kami juga Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Berkati juga ekonomi kami, berkati juga pemimpin bangsa kami, tenaga medis, dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Sehingga minggu rogate adalah napas hidup orang percaya yang menjadi landasan bagi kami untuk tetap berseru berdoa kepadamu Tuhan. Berkati kami apapun yang akan kami lakukan. Kami percaya Tuhan beserta kami. Tuhan akan memberikan waktu Tuhan adalah waktu yang indah. Dan kami yakinkan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Engkau tidak jauh, Engkau hanya sejauh doa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami percaya, kami aminkan, dan kami kerjakan dalam iman kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.